Oke. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala kulli umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaifa halukunna? Alhamdulillah. Baik semua ya. Pertemuan sebelumnya kita hanya melalui video ya, dan itu kita membahas tentang bentuk-bentuk kata dalam bahasa Arab, pelajaran kedua. Nah, jadi sebelum Ustazah mau lanjut ke materi sebelumnya, Ustazah akan menanyakan beberapa teman untuk menjawab beberapa pertanyaan seputar materi yang kedua sebelumnya, seperti itu. Tapi untuk menambah keberkahan, malah kita buka dulu pelajaran kita ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Siap ya? Ustazah mau tanya dulu. Jadi untuk tahu apakah teman-teman semua sudah paham dengan materi yang kedua atau belum. Seperti itu. Nah, Ustazah tanya dari yang bawah. Kia. Ada Kia? Bisa diaktifkan mikrofonnya ya. Kia, mana Kia? Iya, Us. Kia, ada berapa bentuk kata dalam bahasa Arab? 3. 3. 3 nggak sih? Ya, benar, 3. Sebutkan. Yang fi'il itu yang nggak, Us. Ya, itu salah satunya. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Kalau fi'il madi, mudhari, sama amr itu macam-macam dari fi'il. Bukan yang itu. Fi'ilnya udah benar, kata kerja. Ada 2 lagi yang belum disebutkan. Gimana? Lupa? Lupa. Oke. Tazkiyah. Ya, Us. Ya, tazkiyah. Ada 2 lagi yang belum disebutkan sama Kia. Coba sebutkan. Isim sama harf. Ya, ism sama harf. Ism itu apa? Kata benda. Kata benda. Harf? Harf itu huruf atau kata-kata. Ya, kata yang Ya, enggak. tidak memiliki makna kalau berdiri sendiri ya. Kemudian fi'al, atau apa itu fi'al? Kata kerja menunjukkan perbuatan atau pekerjaan yang mengandung unsur waktu tertentu. Oke, ahsanti. Selanjutnya, Ustazah tanya Syahidah Kisti. Kisti? Ada? Ya, Us. Oke. Kisti, Ustazah tanya, sebutkan 2 contoh huruf jar. Ila bukan, Us. Ya, Sama Ila. Fi. fi. Ila artinya apa? Ila itu ke. Fi itu di. Ya, di dalam ya. Oke, ahsanti. Selanjutnya, Safira. Safira, coba sebutkan 2 contoh isem atau kata benda. Kitabun. Kitabun sama kursiun. Oke, ahsanti. Oke, berarti insya Allah semuanya sudah paham ya. Coba angkat tangan. Bisa raise hand bagi teman-teman yang belum paham
dengan materi kedua. Paham semua berarti ya? Oh, ada nih satu orang. Siapa tadi? Coba diulang. Mana nih? Mana? Nggak ada kah? Oh, paham semua ya? Oke, paham semua ya. Tapi ini yang bikin tanda Lutfia ini ada emot apa itu? Patung itu? Pencet kus, Afwan. Oh, pencet. Oke, Ustazah. Insya Allah mudah ya materi kita. Termasuk materi kita hari ini juga alhamdulillah mudah. Nah, oke, kita lanjut langsung ke materi ketiga. Nah, pada pertemuan ketiga kita akan membahas tentang macam-macam isem dari segi jumlah dan jenisnya. Kemudian kita akan membahas isem dhamir munfasil. Nah, ini sangat mudah, teman-teman. Nah, isem artinya kan kata benda ya. Nah, ternyata kata benda ini juga memiliki macam-macam. Nah, di sini akan kita bahas. Jadi harapannya pada pertemuan ketiga ini teman-teman bisa memahami pembagian isem dari segi jumlah dan juga dari segi jenisnya. Kemudian teman-teman memahami isem dhamir munfasil juga spesifiknya. Memahami dhamir mutasil itu hanya sekilas karena ini akan kita bahas pada pertemuan keempat insya Allah. Lalu teman-teman harapannya bisa membuat contoh kalimat atau jumlah ya bahasa Arabnya dengan menggunakan di dalamnya itu ada dhamair munfasil seperti itu. Nah, oke. Pembagian isem ya berdasarkan jumlah dan jenis. Ini Ustazah buatkan tabel jadi biar mudah untuk dipahami. Bisa teman-teman perhatikan yang Ustazah tunjuk ini ya, tandain merah. Nah, ditinjau dari segi jumlahnya, isem itu ada 3 macam. Nah, simpelnya nih ya, jumlah itu misalnya 1, 2, 3, itu kan jumlah ya. Misalnya, kata benda buku nih, 1 buku berarti tunggal. Nah, itu disebut dengan mufrad. Mufrad berarti kata benda atau isem yang hanya 1. Kemudian ada juga disebut dengan musanna, itu adalah kata benda yang jumlahnya ada 2, misalnya 2 buku, berarti itu musanna. Kemudian yang ketiga itu adalah kata benda yang lebih dari 2, bisa 3, 4, dan seterusnya. Itu disebut dengan jamak, seperti itu. Nah, dari segi jumlah ada 3 ya. Kalau bahasa Indonesia itu mungkin kita cuma tahu 2 ya. Ada kata tunggal, ada kata jamak, seperti itu. Misalnya 1 buku, 2 buku, itu sama ya. Maksudnya 1 buku gitu. Tapi kalau misalnya 2 atau banyak buku, kita tinggal bilang buku-buku begitu. Nah, kalau bahasa Arab ini berbeda lagi. Nanti ada contohnya di sini, kita akan bahas. Nah, kemudian kalau ditinjau, dilihat nih, kata benda, isem, dari segi jenisnya itu ada 2. Yang pertama adalah mudzakkar, teman-teman pasti tahu, ini hanya diuraikan lebih spesifik. Kemudian yang kedua adalah mu'annas. Nah, kalau mudzakkar, ini adalah kata benda yang simpelnya kita artikan sebagai laki-laki. Jadi kata benda yang menunjukkan laki-laki. Kalau misalnya mu'annats itu adalah kata benda yang menunjukkan perempuan. Contohnya, langsung saja. Ini ada kata mudarrisun. Mudarrisun ada yang tahu artinya? Guru. Guru. Gurunya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Nah, gurunya adalah laki-laki, maka dia termasuk dari segi jenis apa? Muzakkar. Karena dia 1, maka dia termasuk
dari segi jumlah adalah mufrad. Ya, betul. Nah, kalau muannas mudarrisatun ya. Kemarin kita sudah bahas di pertemuan pertama kalau perempuan atau muannas itu identik dengan di akhir tamar butoh. Kita bilangnya tamar butoh. Tun. Jadi yang kayak gini. Nah, itu biasanya adalah kata benda yang menunjukkan perempuan. Jadi yang tadi awalnya mudarrisun menjadi mudarrisatun. Nah, kemudian ketika misalnya guru laki-lakinya ada 2, dia muzakkar ya. Nah, rumusnya itu adalah musanna, rumusnya adalah ditambahkan huruf alif dan nun di akhir. Jadinya mudarrisani. Mudarrisani. Kalau dia perempuan, maka tunnya ini tadi ditambahkan dengan alif juga nih sama nun. Nih, mudarrisatani. Tani. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau enggak biar Ustazah yang tanya ya. Sabrin, ada Sabrin? Ada Us. Oke, Sabrin, bahasa Arab pulpen, tahu pulpen? Pena. Iya, bahasa Arabnya apa? Kolamun. Oke, kalau 2 pulpen, Apa ya? Kolamani. ya betul, kolamani gitu ya, panjang ya, kolamani. Oke, selanjutnya Sarah Adiputri. Ya, sudah. Ya, Sarah, bahasa Arabnya sekolah apa? Nggak tahu bahasa Arabnya apa ya? Papan tulis. Oh ya, madrasatun ya. Iya. Nah, madrasatun kalau misalnya ada 2 sekolah, bahasa Arabnya jadinya apa? Al-madrasati. Nih. Al-madrasati. Nih. Enggak tahu saja. Madrasatun kan tulisannya ya. Sama kayak ini tadi misalnya mudarrisatun. Iya. Nah, berarti madrasah Madrasati. kan. Oke, kayaknya mungkin karena nggak tahu tulisannya ya. Oke, coba kita tulis nih. Tulisannya itu kan seperti ini ya. Kelihatan nggak ini? Kelihatan Soalnya pakai madrasatun ya. Rosatun. Nih. Nah, ketika dia menjadi jamak, apa namanya, musanna, untuk yang mu'annas karena dia diakhiri dengan tun, maka dia kan termasuk mu'annas ya, perempuan gitu, walaupun sekolah nggak punya jenis kelamin, tapi kita artikan sebagai mu'annas. Jadinya dia nanti seperti ini, made, ro, satani. Gitu. Jadi tak yang ini, siapa tadi namanya? Sarah ya? Sarah, ini dibuka, ditambahkan dengan huruf alif, lalu difathahkan madrasatani.
Seperti itu. Bisa dimengerti, Sarah? Mana Sarah? Oh, ngerti. Insya Allah ngerti sudah. Ngerti? Kalau ngerti, Ustazah tanya Ya, yang Ustaz, lain. kedengeran nggak? Kedengaran kok. Saburotun itu artinya papan tulis. Saburotun. Sama nih, dia diakhiri dengan seperti ini, tamar butoh. Jadi kalau misalnya dua papan tulis, jadinya gimana, Sarah? Saburotani. Oke. Oke, alhamdulillah sudah pada paham. Kita lanjut ke yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah jamak. Jamak seperti yang tadi ya, dia lebih dari 2. Berarti 3 dan seterusnya itu disebut dengan jamak. Jamak, teman-teman, itu ada 3 bagian, 3 macam lagi. Ada yang namanya jamak mudzakkar salim. Kalau muzakkar udah kelihatan ya, ini adalah jamak untuk yang laki-laki. Kemudian ada jamak muannas salim. Nah, ini bisa dilihat nih jenisnya berarti muannas untuk yang perempuan. Yang ketiga ada namanya jamak taksir. Nah, ini kalau misalnya bahasa Inggris mungkin bisa dikatakan plural yang dia tidak beraturan. Artinya dia tidak punya rumus. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk jamak mudzakkar salim, salim ini ya, salim, ini maksudnya adalah di mana dia itu memiliki rumus tertentu. Nah, contohnya nih, bahasa Arab guru laki-laki adalah mudarrisun. Nah, ketika menjadi guru-guru laki-laki, berarti guru laki-lakinya ada banyak ya. Tinggal ditambahkan waw dan nun di akhirnya. Jadi mudarrisuna. Begitu. Mudarrisuna. Ada yang tahu bahasa Arabnya orang Islam? Muslim. Ya, Muslim. Muslimun. Berarti kalau dia orang-orang Islam. Muslimuna. Ya, benar. Muslimuna. Muslimuna. Kalau orang beriman, bahasa Arabnya? Mukmin. Mukmin. Untuk laki-laki ya. Kalau misalnya dia orang-orang beriman jadinya Mu'minuna. Mu'minuna. sampai di sini ada yang bingung? Paham, Us. Paham. Alhamdulillah. Kemudian untuk jamak muannas salim, ini yang perempuan. Contohnya tadi ya, seorang guru perempuan kan kalau satu mudarrisatun. Kalau misalnya guru-guru perempuan, maka rumusnya di akhirnya ditambahi dengan alif dan tak sampan. Jadinya mudarrisatun. Mudarrisatun. Coba bareng-bareng kita ngomongnya. 1, 2, 3. Mudarrisatun. Mudarrisatun. Kalau seorang apa ya? Tadi kan muslim ya. Muslim itu seseorang yang beragama Islam, satu orang itu. Laki-laki. Kalau untuk perempuan jadinya apa? Muslimatun. Satu orang perempuan beragama Islam. Seorang perempuan Islam. Nah, dah. Muslimat. Muslimah. Ya, muslimah atau muslimatun ya. Muslimatun itu satu orang, berarti dia tunggal ya yang ini. Muslimatun. Nah, ketika dia menjadi orang-orang perempuan yang Islam, orang-orang Islam perempuan gitulah. Jadinya Muslimatun. Oke, muslimatun. Kalau mukminatun
Orang-orang mukmin Ya, perempuan. iya, satu orang kan mukminatun. Kalau dia orang-orang perempuan mukmin, Mukminatun. oke, mukminatun. Sering ya, teman-teman pasti sering hafal Quran, banyak banget kata-kata muslimatun, mukminatun, qanitatun, shabiratun. Ya, yang salah ya, kalau nggak salah ya, atau tahrim misalnya. Kan di situ azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin saihatin, itu kan. Nah, itu adalah jamak jamak muannas salim dan seterusnya, itu adalah jamak muannas salim. Itu adalah, kalau teman-teman lihat nanti artinya pasti itu perempuan yang muslim, yang sabar, yang wanita, sabirat, seperti itu. Nah, dan yang terakhir ada jamak taksir. Bahasa Inggris itu kalau jamak disebut dengan plural ya, plural. Nah, kita tahu kalau misalnya plural itu rumusnya adalah ditambahkan s atau es. Jadi kalau misalnya book, kalau buku-buku jadi books. Nah, kalau dalam bahasa Arab mungkin kita bisa masukkan dengan salim. Jadi dia punya rumus tertentu. Tapi di bahasa Inggris kita juga tahu ada beberapa kata benda yang dia itu pluralnya nggak jelas. Contohnya nih ya, tidak apa istilahnya itu, irregular ya. Irregular itu tidak beraturan. Saya lupa. Nah, itu contohnya mouse. Itu kan tikus ya. Jamaknya jadi mice. Enggak, mouses. Nah, sama juga dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu disebut dengan jamak taksir. Contohnya ini nih, satu buku bahasa Arabnya adalah kitabun. Jamaknya jadinya kutubun. Jadi jamaknya itu bukan kitabuna. Walaupun dia adalah muzakkar, kan bisa aja masuk ke sini, ya kan? Tapi tidak. Jadi dia termasuk kata-kata yang khusus memiliki jamak tersendiri. Seperti itu. Jadi jamak dari kitabun adalah kutubun, bukan kitabuna. Tadi bahasa Arab pulpen kan kolamun. Ada yang tahu jamak dari pulpen apa? Aklamun nggak us? Ya, aklamun. Aklamun. Sama, dia juga nggak punya rumus. Dia bagian dari jamak taksir. Jadi bukan kolamuna, tapi akolamun. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Insya Allah enggak usah deh. Ya Allah, nggak ada. Kalau gitu Ustazah yang nanya. Yang tahu jawabannya bisa langsung diaktifkan mic-nya. Saya tanya, jadi gimana dong caranya biar kita tahu kata benda itu jamak mudzakkar salim atau jamak taksir? Ada yang tahu? Ada? Tidak ada? Bagaimana cara mengetahui jamak itu adalah jamak mudzakkar, muannas atau jamak taksir? Kalau jamak mudzakkar salim itu di belakangnya ada waw sama nunnya nggak sih? Ya, benar. Maksud Ustazah itu gimana caranya kita misalnya nih ada kata benda dia itu masih tunggal. Misalnya tadi kolamun itu kan masih satu ya. Kemudian ada kitabun, ada mudarrisun, ada muslimun gitu. Gimana cara kita tahu apakah dia termasuk dalam jamak mudzakkar salim
atau jamak taksir? Kan nggak semua kata. Gimana cara taunya? Saya ini cuma ngira-ngira, nggak tahu benar apa salah. Jadi tergantung ada berapa huruf di dalam kata itu atau gimana? Emang apa ya? Nggak ada ketentuan huruf sebenarnya. Kalau tadi yang ngomong siapa ya? Najwa? Mahali? Iya, Oh, ya. Najwa Mahali Ustaz. Coba kita hitung. Ini satu, kita punya 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ini 1, 2, 3, 4. Tapi karena ini kan double ya ini sebenarnya ya. Tu, wa, ga, pa, ma. Jadi 5. Ini ada 6. Enggak nentu. Kalau lamun cuma 3. Enggak nentu. Oke, saya kasih tahu ya. Untuk yang khususnya terutama untuk jamak taksir, ini mau nggak mau harus dilihat, dicari di kamus. Kalau kita orang Indonesia kan nggak tahu tuh. Jadi ya carinya di kamus. Nanti kalau misalnya kita cari di kamus, kita buka, misalnya cari kolamun tuh, huruf ko, kolamun. Nanti di sebelahnya itu nanti ada tulisan seperti ja, berarti itu maksudnya ja. Ja, baru sebelahnya akolamun, berarti jamak dari kolamun adalah akolamun. Seperti itu. Nah, kalau misalnya yang salim-salim ini panjang pembahasannya, tapi umumnya dia adalah kata-kata, kata benda yang berasal dari verb atau fi'al, kata kerja. Begitu. Ini masih bingung ya? Nggak apa-apa. Nanti itu ada tersendiri. Gitu ya. Tapi untuk jamak taksir ini memang kalau kita nggak tahu berarti kita lihat di kamus. Oke, kalau sudah paham semua, kita lanjut ke domair. Domir. Domir itu artinya kata ganti atau pronoun kalau bahasa Inggrisnya. Pronoun. Nah, domir itu bagian isim juga. Saya, kamu, kata ganti ya. Saya, kamu, dia. Itu kan disebut dengan domir dalam bahasa Arab. Nah, karena isim itu kemarin pengertiannya adalah termasuk itu nama hewan, nama manusia, tidak berkaitan dengan waktu begitu. Nah, maka kata ganti juga bagian dari isim. Tapi biasanya kita hanya cukup menyebutnya domir aja, nggak usah pakai isim domir. Domir aja udah bisa dipahami. Nah, isim domir adalah kata ganti, baik kata ganti untuk orang maupun selain itu. Nah, kata ganti ya. Kalau bahasa Inggris she, he, it, you, they. Kalau bahasa Arab nanti ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, dan seterusnya. Nah, isim domir ini ada dua bagian teman-teman. Terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan domir munfasil, ada yang disebut dengan domir mutasil. Domir munfasil, domir mutasil. Perbedaannya, kalau misalnya domir munfasil, ini dia terpisah. Katanya terpisah.